Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasabila MPM 006. Kali ini saya akan membahas tentang penentuan kegiatan ekonomi pandangan klasik Keynes dan pendapatan masa kini. Dimulai dari pandangan ahli ekonomi klasik. Dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Maksudnya adalah suatu perekonomian yang menerapkan prinsip harga bergerak bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran agar penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ahli ekonomi klasik. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Mengapa? Apabila produsen menaikkan produksi atau menciptakan barang baru, maka dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan pada barang-barang tersebut, sehingga tidak ada kekurangan permintaan. Yang kedua, hal tersebut berdasarkan pandangan Jean-Baptiste Say pada tahun 1767 sampai 1832. Beliau adalah ahli ekonomi klasik bangsa Prancis yang mengatakan supply creates its own demand, atau penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya. Terdapat cara kegiatan ekonomi subsistem. Pendapatan yang mereka terima yaitu seperti ditunjukkan pada aliran pertama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa dari aliran kedua. Oleh karena itu rumah tangga tidak menabung. Nilai pengeluaran rumah tangga atau aliran kedua adalah sama dengan nilai pendapatannya atau aliran pertama. Yang kedua, cara kegiatan perekonomian modern. Dalam gambar tersebut ditunjukkan bahwa sebagian dari pendapatan sektor rumah tangga ditabung di lembaga-lembaga keuangan atau aliran 3. Aliran 3 merupakan tabungan. Dan oleh lembaga-lembaga ini tabungan sektor rumah tangga dipinjamkan kepada para penanam modal atau aliran 4. Aliran 4 merupakan pinjaman. Para penanam modal atau investor akan meminjam dan menggunakan tabungan tersebut untuk membeli barang-barang modal dari sektor perusahaan, dan pengeluaran ini ditunjukkan aliran 5, yaitu investasi. Penentuan suku bunga. Menurut pandangan klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan tersebut berlangsung sampai jumlah tabungan dan permintaan dana investasi tercapai. Dalam perekonomian yang lebih maju, penerima pendapatan akan menyisihkan sebagian pendapatannya mereka untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada para penguasa dan mereka akan menggunakan tabungan ini untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang dan modal. Ini adalah kurva bunga, suku bunga, tabungan, dan investasi.
datar dalam gambar tersebut menunjukkan jumlah permintaan dana untuk investasi dan tabungan. Sumbu tegak menunjukkan suku bunga, kurva 1 menunjukkan permintaan para pengusaha terhadap tabungan rumah tangga atau keinginan pengusaha untuk melakukan investasi pada berbagai suku bunga. Bentuk kurva itu adalah seperti yang terdapat dalam gambar tersebut. Akibat kenaikan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Penjelasannya, modal digambarkan oleh kurva I0 dan penawaran tabungan adalah SF. Maka pasaran modal akan seimbang apabila investasi I0 sama dengan suku bunga R0. Tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga adalah S0 sama dengan I0. Dan pengeluaran rumah tangga adalah C0. Pada keseimbangan ini, pengeluaran agregat adalah C0 ditambah I0 dan nilainya sama dengan YF. Oleh karena itu, YF sama dengan C0 ditambah I0, sedangkan S0 sama dengan I0, maka YF sama dengan C0 ditambah S0 sama dengan C0 ditambah I0. Jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, maka dalam perekonomian pengusaha agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu dapat mencapai tingkat yang sama dengan penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat dalam perekonomian akan selalu bertingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karena itu, pengeluaran agregat dalam mencapai tingkat penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Apabila terjadi pengangguran, akan terjadi penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja. Apabila terdapat pengangguran, para penganggur akan tetap bekerja tetapi dengan upah kecil. Keadaan ini akan menimbulkan kekuatan dalam penurunan tingkat upah. Penentuan tingkat kegiatan ekonomi. 1. Jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian. Kedua, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Yang ketiga, jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan atau R. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Rumusnya adalah Y F buka kurung KLRT tutup kurung. Menurut Keynes, sebaliknya yang selalu berlaku yaitu perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga kerja penuh jarang berlaku. Kenyataannya bahwa perekonomian dapat mengalami pengangguran dan kemerosotan ekonomi yang sangat buruk yang menimbulkan keraguan-keraguan terhadap kebenaran keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik yang berpendapat bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat wujud dalam perekonomian. Penentuan tabungan.
Menurut Keynes, besar tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung karena tinggi rendahnya suku bunga. Maksudnya jumlah barang modal. Jumlah barang modal yang tersedia dapat digunakan dalam perekonomian. Yang ketiga, terutama terhitung kepada beberapa kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Penentuan investasi. Apabila tingkat kegiatan ekonomi pada masa kini adalah mengalahkan dan di masa depan diramalkan perekonomian tumbuh dengan cepat. Maksudnya adalah apabila suku bunga tinggi, maka pengusaha akan melakukan banyak investasi. Sebaliknya, apabila suku bunga rendah, maka investasi tidak akan banyak dilakukan. Dan apabila barang-barang modal yang terdapat dalam perekonomian digunakan pada tingkat yang lebih rendah dari kemampuannya maksimal. Masalah kekurangan pengeluaran agregat. Menurut pendapat Keynes, pada umumnya investasi yang dilakukan oleh para pengusaha adalah lebih kecil dari jumlah tabungan yang dilakukan rumah tangga pada waktu dicapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Yang kedua, oleh karena itu, pembelanjaan agregat dalam perekonomian adalah lebih rendah daripada produksi barang dan jasa pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Pengurangan dalam pengeluaran agregat ini akan menimbulkan pengangguran dalam perekonomian. Perbedaan pandangan mengenai penentuan tabungan. Pandangan klasik, makin tinggi suku bunga, makin banyak tabungan yang akan dilakukan masyarakat. Pandangan Keynes, apabila tingkat pendapatan rendah, tabungan masyarakat negatif. Maksudnya, masyarakat menggunakan beragam tabungan di masa lalu untuk membiayai hidupnya. Yang kedua, semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin banyak tabungan masyarakat. Kritik Keynes. Keynes berpendapat bahwa tabungan bukan ditentukan oleh suku bunga, tetapi tingkat pendapatan masyarakat. Maksudnya, Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dari teori klasik yang penggunaan tenaga kerja penuh selalu tercipta dalam perekonomian. Dan dalam penentuan suku bunga. Yang kedua, Keynes berpendapat suku bunga bukan ditentukan oleh penawaran dana untuk tabungan permintaan dan untuk investasi. Menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Yang ketiga, menurut ahli ekonomi klasik, tingkat upah adalah fleksibel, sedangkan menurut Keynes tidak fleksibel. Maksudnya, tingkat upah fleksibel. Di mana permintaan tenaga kerja akan selalu sama dengan penawaran tenaga kerja. Sedangkan tingkat upah tidak fleksibel adalah walaupun terdapat banyak pengangguran, tingkat upah tidak akan turun dan pengangguran tetap wujud. Tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Kalau dibandingkan pendapatan ahli-ahli klasik dengan kenyataan sebenarnya wujud perekonomian modern, akan dapat dilihat bahwa tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan.
sebagai akibat pengangguran sangat sukar dihapuskan. Dalam perekonomian modern, terdapat persatuan-persatuan pekerja yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib para pekerja. Usaha ini termasuklah menjaga agar para pekerja diberi upah yang wajar. Persatuan pekerja akan selalu menentang setiap usaha untuk menurunkan tingkat upah yang dibayarkan kepada pekerja. Kekuatan ini menyebabkan tingkat upah tidak mudah untuk diturunkan. The General Theory of Employment, Interest, and Money. Berdasarkan kritik-kritik, Keynes selanjutnya mengemukakan suatu teori mengenai penentuan kegiatan ekonomi dan penentuan kesempatan kerja dan peranan uang dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pandangan ini diterangkan dalam buku The General Theory of Employment, Interest, and Money. Yang kedua, menurut pandangan Keynes, tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh permintaan efektif, yaitu pengeluaran agregat yang akan wujud dalam suatu perekonomian dalam suatu waktu tertentu. Yang ketiga, permintaan efektif adalah permintaan yang disertai oleh kemampuan membayar barang dan jasa yang diminta tersebut. Pengeluaran agregat. Terdapat 4 komponen, yaitu 1. Konsumsi rumah tangga, 2. Investasi perusahaan, 3. Pengeluaran pemerintah, 4. Ekspor ke pasaran dunia. Perkembangan analisis makroekonomi. Perkembangan analisis makroekonomi sesudah Keynesian adalah munculnya 4 pemikiran baru, yaitu monetaris, klasik baru, supply side, new Keynesian. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.